Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menyampaikan suatu pidato tentang studi refleksi peran pemerintah terhadap perkembangan Muhammadiyah. Nama saya Tufail Nawfal Zanwa, NIM 2019-0520-155. Bidang soft skill, public speaking, ilmu pemerintahan, Wisopol UMY. Masyarakat demokratis adalah arena di mana berbagai gerakan sosial dan sipil aktif. Kelas berupaya mengekspresikan dirinya dalam suatu koleksi untuk mengekspresikan dirinya. Tingkatan dan kembangkan minat yang berbeda. Budaya politik seperti itu adalah tepat sebagai sebuah negara. Masyarakat mengatur dirinya sendiri dalam perselisihan politik, menguasai peralatan negara dan administrasi. Masyarakat sipil bisa tetap menuju rezim otoriter, tetapi demokrasi total membutuhkan partisipasi politik. Masyarakat demokratis, partai politik, pemilihan umum, parlemen atau badan politik dibentuk dan dikonsolidasi pemerintah terpilih dan layak pada mereka. Sikap pemerintah terhadap masyarakat sipil bergantung secara politik. Jumlah ruang yang tersedia untuk masyarakat sipil atau LSM di setiap negara juga tersedia, terutama berpusat pada masalah politik gerakan masyarakat sipil. Faktor-faktor pemerintah daerah khususnya mempengaruhi lembaga adat masyarakat. Organisasi masyarakat ada juga bekerja sama dengan pemerintah sendiri. Suatu studi kasus Muhammadiyah sebagai gerakan keagamaan yang mengamalkan dan meladani sikap Rasulullah Nabi Muhammad SAW. Contohnya, Muhammadiyah sejak dibentuk dan lahirnya organisasi keagamaan yang berkemajuan berlandaskan nilai-nilai Islam yang sesuai dengan pedoman Al-Quran dan Hadis. Menjadikan perhatian serius menggunakan masyarakat Islam untuk mengembangkan suatu prinsip sesuai syariat Islam. Adanya pemikiran dan kesadaran diri pada masyarakat sipil untuk menjadikan pengingat diri, untuk senantiasa bersosialisasi ke arah pengembangan diri, menjadi lebih baik dari sebelumnya, dan menjadi terbaik untuk sesudahnya. Dengan efek perubahan globalisasi dengan melibatkan seluruh lapisan masyarakat, sehingga membuat adanya persaingan yang ketat untuk mengembangkan pemikiran sesuai dengan kepribadian masing-masing. Dengan referensi berguna di sumber kesejarahan yang tertera dan akan memudahkan mencari asal-usul dan latar belakang dari konsep konseptual yang membuat rincian secara bersinergi dalam bentuk logika yang bernalar secara akal pikiran masing-masing. Secara bentuk masyarakat madani yang mengedepankan budaya asing sehingga bisa terjadi akulturasi dan asimilasi budaya. Penafsiran keyakinan, nilai-nilai konsep dan prinsip demokrasi sebagai konsep pendidikan yang sistematis dan koheren melalui hubungan demokratis antara masyarakat berbudaya berdasarkan upaya yang komprehensif, metodis, sistematis ke depan dalam kehidupan politik yang lebih baik sehingga adanya keperluan masyarakat untuk melakukan strategi demokrasi yang relevan. Pada saat memperjuangkan hak masyarakat sipil harus adanya peran serta berbagai sudut pandang untuk menemukan suatu kondisi yang digunakan masyarakat madani dalam mengemukakan pendapat. Misalnya saja, seorang masyarakat sipil yang bertemu oleh muslim moderat, maka bisa memahami maksudnya untuk menemukan suatu opini untuk didiskusikan dalam bingkai kebangsaan. Adanya suatu untuk melakukan peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam bidang ekonomi diperoleh sistematika yang bertujuan untuk mengembangkan sekaligus sebagai idealisme dalam bentuk yang beragam. Contohnya saja bisa dilihat dari kondisi pandemi COVID-19. Pemerintah memberikan bantuan sosial berupa makanan, minuman, dan uang untuk
memenuhi kebutuhan sehari-hari. Pentingnya umat berbagai agama untuk menjalin toleransi antar golongan sehingga bisa membuat kerjasama untuk kepentingan saling mempererat tali persaudaraan. Misalnya dengan cara solidaritas untuk berbagai makanan dan minuman kepada yang kurang tercukupi. Secara ekonomi dapat menjalin hubungan yang harmonis dan kolaborasi beribadah sesuai keyakinan masing-masing. Adanya sistem kinerja yang membangun nilai kegunaan secara pluralitas sehingga dapat keanekaragaman agama dan budaya menjadi demokrasi sesuai asas Islam yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Untuk tetap menjadi muslim istiqomah dan untuk menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya sehingga bisa menumbuhkan sikap berbudi pekerti luhur untuk menjadi inspirasi umat muslim lainnya. Sekian pidato dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.